Saya Christopher akan menjelaskan tentang pertama, perkembangan organisasi. Perkembangan di Indonesia pada masa penjajahan, organisasi bergerak untuk kemerdekaan. Dimulai ketika Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Lahirnya berbagai organisasi pergerakan. Lalu A. Faktor penyebab pergerakan nasional. Pertama, faktor yang bersifat internal, yaitu penderitaan dan kesesaran rakyat, munculnya kaum terpelajar, dan kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Lalu yang kedua, faktor yang bersifat eksternal, yaitu keberhasilan pergerakan nasional di negara lain, kemenangan Jepang atas Rusia, dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Lalu yang B, pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional, yaitu peran kaum terpelajar dan kaum profesional. Lalu kedua, kaum pers. Lalu C, organisasi pergerakan nasional. Yang pertama yang bersifat etnik kedaerahan, yaitu Budi Utomo yang didirikan 20 Mei dengan mayoritas rakyat Setovia. Lalu Trikoro Darmo yang didirikan 1915, dipimpin oleh Der Sudirman, Wijotsanjojo, Kodarman, dan Suemardi. Lalu Jong Java, yaitu nama kedua Trikoro Darmo. Lalu yang kedua, organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan, yaitu Serikat Dagang Islam yang dibentuk oleh E.T. Sumadi dan pada tahun 1912. Lalu Muhammadiyah yang dibentuk oleh K.H. Ahmad pada 1912. Lalu Nahdlatul Ulama dibentuk kelompok yang dipimpin oleh K.H. Hasim. Lalu yang ketiga, organisasi pergerakan yang bersifat nasional, yaitu Indische Partij atau disingkat dengan IP, yang dibentuk oleh E.F. Edwards, De Crypter, Cipto, dan Ki Hajar Dewantara pada 1912. Dan Perhimpunan Indonesia atau PI didirikan 1908. Dan Partai Nasional Indonesia atau PNI bermula dari kelompok studi umum di Bandung atau Algemeen Studie Club. Lalu yang terakhir, D. Peristiwa pergerakan nasional. Manifesto Politik 1925, pernyataan politik yang dikeluarkan PI, Kongres Pemuda, Persatuan Organisasi Pemuda yang masalah Sumpah Pemuda. Lalu Kongres Perempuan dilaksanakan 22 Desember 1928 yang menegaskan bahwa kaum perempuan juga harus berjuang untuk Indonesia. Lalu yang kedua, proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Proses kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang dari Angkatan Perang di Amerika Serikat pada Juni 1944. Peristiwa ini diikuti peletakan jabatan PM Jepang, kemudian diganti PM Koiso. PM Koiso menjanjikan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Lalu pembentukan BPUPK. BPUPK adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Jubi Chosakai yang pada 28 Mei 1945 di gedung Chosanggi In di Jalan Pejamban. Tugas BPUPK adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Lalu yang ketiga, pembentukan PPKI. PPKI atau singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 7 Agustus 1945. Pada saat yang sama, tentang Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 serta di Nagasaki 9 Agustus 1945. Hal ini menyebabkan kerugian bagi Jepang. Struktur PKI adalah penasehat Ahmad Subarjo, Ketua Soekarno, Wakil Muhatta, dan anggota 21 orang perwakilan Indonesia. 4. Peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda berencana melakukan proklamasi di luar pengetahuan Jepang, sehingga mereka membuat Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok pada 15 Agustus 1945 untuk meyakinkannya dan berhasil. Lalu yang kelima, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
dilaksanakan di Rumah Laksamana Meda di Jalan Myokodori. Lalu naskah ditulis oleh Soekarno dan dibantu Ahmad Subarjo serta Muhammad Hatta. Lalu naskah diketik oleh Seuti Melik dan naskah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang keenam dan terakhir yaitu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi dibaca Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta pukul 10 WIB di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan sebelum pembacaan proklamasi, Muhammad Hatta berpesan pada pihak pers untuk menyiarkan pada dunia agar masyarakat tahu kemerdekaan akan diumumkan. Dari radio, teks proklamasi disiarkan oleh UF-WUS dan disiarkan setengah jam sekali hingga 16.00. Jika di poster, selembaran dan spanduk disebarkan ke seluruh penjuru di Indonesia. Spanduk juga pamflet dipasang di tempat umum. Dan di surat kabar berita proklamasi kemerdekaan memenuhi surat kabar saat itu. Dan terakhir pengirim delegasi, yaitu dilakukan ke negara-negara sahabat agar berita proklamasi tersebar. Terima kasih.